Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Adhalid Tamrin dengan NIM S1S1200078. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Riemann sum. Apa itu Riemann sum? Riemann sum merupakan salah satu hampiran integral yang menggunakan metode penjumlahan terbatas. Riemann sum pertama kali ditemukan oleh Bernhard Riemann, seorang matematikawan asal Jerman. Metode dari Riemann sum yaitu untuk menemukan luas atau area A di bawah kurva, di mana Y sama dengan Fx untuk A lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan B. Dengan di mana kita perhatikan kurva di bawah ini, metode Riemann sum ini digunakan untuk mencari nilai di bawah kurva atau daerah yang berwarna hijau di sini. Metode dari Riemann sum terbagi menjadi beberapa step atau langkah-langkah. Langkah yang pertama itu membagi partisi A, B menjadi beberapa subinterval, di mana A sama dengan T0 lebih kecil dari T1, lebih kecil dari T2, sampai dengan Tn-1 lebih kecil dari Tn. Untuk langkah keduanya, dari partisi tersebut kita membuat beberapa persegi panjang untuk mencapai kurva, kemudian mengkombinasikannya semua persegi panjang ini untuk mencari area A atau luas di bawah kurva. Dari beberapa subinterval atau persegi panjang, kita mengambil salah satu persegi panjang. Contohnya di subinterval TI, kita mengambil salah satu persegi panjang ini untuk kemudian dari persegi panjang tersebut kita bisa menghitung area dengan cara panjang dikali lebar sesuai dengan rumus persegi panjang, sehingga area dari persegi panjang tersebut sama dengan Fxi dikali delta X1, di mana X1-nya itu dari perubahan di sini, dan Fx itu dari panjangnya, itu dari sini. Untuk langkah ketiga, jika digabungkan semua partisi yang ada atau persegi panjang yang ada, maka kita mendapatkan A menghampiri Fx1 dikali delta X1 ditambah Fx2 dikali delta X2, seterusnya sampai Fxn dikali delta Xn. Kemudian dari beberapa partisi yang digabungkan tadi, kita mempunyai rumus umum kita mendapatkan rumus umumnya, yaitu A mendekati sigma Ni dikurang 1 Fxi dikali delta X1, atau biasa disebut dengan Riemann sum. Selanjutnya, dari step ketiga tadi, kita ingin mengambil batasan n menjadi tak hingga, sehingga A mendekati
sigma NI dikurang 1 Fxi dikali delta X1 akan berubah menjadi A sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma NI dikurang 1 Fxi dikali delta Xi. Ini tadi rumus setelah kita mengambil batasan N menjadi tak hingga. Sehingga dari A mendekati limit N mendekati tak hingga N sigma I dikurang 1 Fxi dikali delta Xi, kita bisa menuliskannya menjadi A sama dengan integral A B Fx kali dx. Sehingga dari perubahan A sama dengan limit N mendekati tak hingga N sigma I dikurang 1 dan seterusnya itu Fxi-nya itu perubahannya menjadi A sama dengan integral A B Fx dx. Sehingga dari perubahan tersebut biasa disebut dengan definisi integral. Perubahan selanjutnya terjadi di sigma yang di atas, itu akan berubah menjadi integral dengan integral simbol, disebut dengan definisi integral. Sehingga pendekatan yang tadinya diskrit akan berubah menjadi continuous, di mana sigma Fxi dikali sigma dan dikali delta X itu disebut dengan Riemann sum, yang hasilnya itu akan mendekati area di bawah kurva. Sedangkan integral A B Fx dx disebut dengan Riemann integral, yang hasilnya itu akan memberikan hasil yang pasti untuk area di bawah kurva. Selanjutnya di teorema, jika Y sama dengan Fx itu kontinu dari A lebih kecil atau sama dengan X, atau X lebih kecil atau sama dengan B, maka integral A B Fx dikali dx sama dengan limit N mendekati 0 sigma I sama dengan 1 N Fxi dikali delta X1. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Di sini kita dihimbau untuk mencari luas daerah yang hijau di sini, di mana daerah ini merupakan seperempat lingkaran dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat. Dari area tersebut kita bisa menggunakan cara yang bisa dibilang cukup mudah dengan memasukkan rumusnya, yaitu melalui rumus lingkaran. Di sini kan lingkar, ini merupakan wujud aslinya lingkaran. Kita mengambil rumusnya sehingga rumusnya menjadi integral 0 batas 1 akar 1 dikurang X kuadrat dx sama dengan masukkan rumus seperempat lingkaran, yaitu
Pi dikali 1 kuadrat per 4. Dimana hasilnya akan hasilnya itu 0,785398 bla bla bla. Itu tadi kita mencari pendekatan menggunakan pi per 4, menggunakan Riemann sum. Bagaimana jika kita menggunakan cara pendekatan dengan cara yang pertama tadi, yaitu dengan menggunakan partisi-partisi. Di sini kita membagi menjadi beberapa partisi, yaitu 10 partisi. Kita menjadi 10 partisi, di mana dari 0 sampai 1. Jika kita menggunakan pendekatan yang cara pertama, maka kita akan rumusnya itu kurang lebih seperti ini, sama dengan 0,1 dalam kurung akar 1 dikurang 0,1 kuadrat ditambah dengan akar 1 dikurang 0 kali 2 kuadrat sampai seterusnya. Kita akan mendapatkan L mendekati 0,72613. Ini untuk di bawah kurva. Bagaimana jika dengan di atas kurva? Dari 10 partisi itu dan mencari di atas kurva. Rumusnya kurang lebih sama, kita masukkan rumusnya dan kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk rumus di atas kurvanya, U mendekati 0,82613. Dari kedua partisi yang kita cari tadi, di bawah dan di atas kurva, hasilnya itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2 menjadi 0,72613 ditambah 0,82613 dibagi 2, hasilnya itu 0,776. Sehingga dari kedua cara mengerjakan di atas, hasilnya tidak jauh berbeda, yaitu yang pertama itu hasilnya yang menggunakan rumus, kita mendapatkan hasilnya 0,785398, sedangkan kita menggunakan cara menggabungkan semua partisi, kita mendapatkan hasil sama dengan 0,776. Itulah penjelasan mengenai Riemann sum dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.